Interior itu dari bahasa Latin yang artinya itu di dalam. Itu mungkin referensinya mungkin ya. Itu masih itu aja gitu. Banyak klien itu mereka udah lihat Pinterest, cuman mereka bingung mengaplikasikannya. Tidak bisa mengaplikasikannya. Ya mungkin ekspektasinya terlalu tinggi, budgetnya nggak nutut itu. Ya betul. Hello, what's up man? Welcome back to Rek-Hand Channel. And now kita sekarang berada di sesi Rek Talk. Kita sekarang akan bincang-bincang dengan Bapak Dirga. Halo. Hari ini kita tapping di Rek-Hand Studio. Beginilah kondisi Rek-Hand Studio. Jadi Rek-Hand ini kan di bidang konstruksi, kontraktor, interior, sipil gitu, Pak. Ya. Jadi kan banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai interior itu seperti apa, konstruksi yang bagus seperti apa. Jadi saya udah rangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman itu dari sosial media dan maupun offline itu sudah kita rangkum beberapa, Pak. Jadi kita akan di sesi Rek Talk ini kita akan banyak tanya jawab, kita akan banyak diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oh ya teman-teman, nanti kalau misal ada pertanyaan yang di luar ini mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi yang pertama itu, kalau ngomongin interior nih Pak, menurut Bapak, secara general, interior itu mencakup apa aja sih Pak? Ini ya, ini pertanyaan sangat basic ya, sangat basic sekali secara mendasar. Jadi ada dua istilah tentang sebuah layer building itu ada eksterior dan interior. Kalau ngomongin dari bahasanya dulu kita ngomongin eksterior atau interior itu dari bahasa Latin yang artinya itu di dalam atau berada di dalam. Sebaliknya eksterior adalah yang di luar. Jadi sebenarnya kalau ngomongin interior itu bukan hanya apapun hiasan yang ada di dalam, bukan, tapi apapun yang di dalam. Ada properti, ada furniture, ada apapun, ada ornamen, ada instalasi dan sebagainya yang itu di dalam. Cuman seiring berjalannya waktu dengan teknologi yang berkembang, terus dengan zaman yang semakin maju, akhirnya itu nggak asal untuk ditaruh, tapi ditata. Akhirnya jadi sebuah estetika. Nah, akhirnya sekarang timbullah jadilah kata interior itu lebih ke penataan dan fungsional dari apapun yang ada di dalam bangunan. Begitu, itulah interior. Jadi walaupun hanya sekedar kita menata ruangan kita sendiri, itu sudah termasuk interior sebetulnya dong. Iya, secara harfiahnya seperti itu. Sebenarnya interior itu adalah apapun yang kita lihat di dalam ruangan. Dan kita tata sendiri, kita bagaimana bagusnya seperti itu toh. Iya, oke. Nggak harus yang kita harus desain dulu, kita menata aja itu berarti secara harfiahnya sudah termasuk ke interior. Iya, tergantung dengan referensi atau apapun yang didapat dari si user itu sendiri. Oke. Nah, berarti gini, untuk interior sendiri itu tadi yang udah dibilang dengan kita menata sendiri udah termasuk interior. Nah, jadi yang kedua, ini juga ada pertanyaan sih, banyak pertanyaan ke saya. Apa bedanya sih yang kita menggunakan jasa desainer interior dengan yang kita menata sendiri? Oke, mungkin ya, ini versi saya sendiri ya. Semua manusia itu punya idealisme masing-masing. Jadi ketika Anda ada semuanya, misalnya punya ruangan atau kamar, atau ruang tamu atau apa, ketika Anda punya fanatisme atau style atau apapun itu dengan gaya Anda sendiri, menata ruangan sendiri, itu mungkin referensinya mungkin ya. Itu masih itu aja gitu. Dan kalau menggunakan jasa itu kita bisa menawarkan banyak opsi. Plus apalagi opsi itu lebih ke satu fungsi, estetikanya juga lebih dapat, lebih update. Terus kemudian kita juga bisa pilih tentang material apa yang digunakan, durability-nya, terus tentang color palette-nya juga dan sebagainya. Ya mungkin sekarang teman-teman udah banyak yang menggunakan misalnya pakai Pinterest atau apa dan sebagainya, udah banyak referensi banget lah untuk interior dan sebagainya di situ. Mungkin kadang banyak klien itu mereka udah lihat Pinterest, cuman mereka
bingung tidak mengaplikasikannya. bisa mengaplikasikannya, betul. Nah, bedanya adalah ketika pakai jasa itu kita ngukur banget ruangan itu, ukur dimensinya secara presisi, plus nata estetikanya, komposisinya, untuk yang ini harus bold, yang ini harus thin, itu pas gitu loh Mas. Jadi fungsionalnya, estetikanya dapat, dilihat itu enak. Kadang kan ada warna yang kadang bikin gerah, Betul. kadang ada warna yang terlalu gelap dan sebagainya. Nah, kalau pakai jasa itu kita benar-benar ngitung itu semua, ngitung secara akuntabel, juga ngitung secara estetika juga, seperti itu. Pakai jasa itu bedanya seperti itu. Dan yang paling penting adalah, menurut saya nih ya, yang paling penting itu adalah konstruksi. Karena kalau kita membuat sendiri atau menata sendiri, kita kita kebanyakan teman-teman kan awam soal konstruksi. Ini misalnya harus pakai bahan yang tebal berapa itu kan nggak tahu gitu loh. Tapi kalau kita menggunakan jasa desainer interior, kita rekomendasikan juga toh, maksudnya misal seperti kabinet yang seperti ini berarti konstruksinya pakai yang segini, itu kan udah diperhitungkan juga, itu juga kelebihannya sih menurut kita. Jadi mungkin untuk soal estetika ya oke lah, kita bisa menata sendiri, tapi tentang konstruksi dan durability ya itu menurut saya emang harus dikerjakan oleh yang kompeten, yang expert di bidang itu, yang kompeten di bidang itu. Ibaratnya itu kalau misalnya gini lah, kalian masak Indomie sendiri sama dimasakin pasti tidak dimasakin. Iya benar. Iya nggak? Itu udah jadi misteri tersendiri. Rumus. Iya. Masak Indomie sendiri sama dimasakin enak dimasakin. Nah, seperti itulah. Kasarnya seperti itu. Cuman dengan apapun itu connected juga, karena ketika kita mikir sendiri, pusing harus mikir dan sebagainya, terus mikir warna cocoknya gimana sebagainya. Kalau pakai jasa mau pakai yang mana, mau pakai yang mana, dan apa yang kita tawarkan itu pasti kita benar-benar udah hitung dan udah mikirkan tentang plus minusnya juga gitu. Betul. Secara jadi tinggal duduk manis jadi deh gitu. Kita suggest desain, kurang suka dengan kayak gini, bisa direvisi. Aku cocoknya karakter seperti ini, industrial kayak apa gitu ya. Benar-benar. Jadi teman-teman, rekomendasinya adalah daripada menghitung-hitung sendiri, menata-nata sendiri, yang jauh lebih beresiko untuk konstruksi dan durability-nya, mending ya diserahkan ke yang berkompeten seperti itu ya Pak Dirga. Next, selanjutnya desain interior sendiri itu menurut Pak Dirga mahal nggak Pak? Pertanyaan yang basic dan relatif menurut saya. Desain interior itu nggak mahal, karena kita ngomongin lagi namanya desain itu berarti kan something yang harus untuk dilihat. Ya kan, untuk dilihat, dan nantinya ketika diaplikasikan itu jadi sesuatu yang dirasakan. Kenapa saya bilang nggak mahal? Karena yang kita jual dan Anda beli ini adalah sebuah kepuasan. Jadi kalau ngomongin tentang interior itu mahal atau enggak, sebenarnya nggak mahal karena kita jual satisfying. Kedua adalah ketika kita ngomongin tentang ekspektasi, seperti inilah kayak umpama nih Mas Yoga punya, aku pengen ini nih gitu kan, pengen ini dan sebagainya. Cuma kita nggak bisa ngelakuin itu sendiri misalnya. Wah, aku harus beli, aku harus dan sebagainya. Apakah mahal? Kan enggak? Karena kebutuhannya terpenuhi. Betul. Apapun yang kita beli atau apapun dan sebagainya, kita ekspektasinya nggak nyampe untuk bikin itu sendiri dan sebagainya, itu sebenarnya nggak mahal. Yang bikin mahal itu mungkin kadang ya, ya mungkin ekspektasinya terlalu tinggi, budgetnya nggak nutut, itu ya jadi mahal. Betul. Itu juga nggak make sense juga sih. Kan kalau secara harganya kan juga akhirnya jadi pemborosan. Iya. Mahal sendiri pun juga relatif. Toh. Kadang secara finansial seseorang kan mempengaruhi seberapa mahal takaran mahalnya itu. Makanya mahal dan murahnya. Makanya di Rated sendiri itu kita menawarkan ada banyak paket. Ada paket silver, gold sama platinum. Dan bahkan kita bisa budgeting. Ya, kita bisa budgeting juga. Itu kelebihannya, kita bisa budgeting. Anda punya budget berapa, kita bisa ngerjakan sesuai dengan budget Anda. Yang penting nggak parah-parah amat. Ya masa
Ya sesuai Iya, lah, ya sesuai lah. Maksudnya, Misal budget sekian ya. ya kita juga ada paket yang low, ada middle, ada yang jadi nggak semuanya itu dihantam rata harus ada segini standarnya enggak. Tapi soalnya menyesuaikan dengan material dan sebagainya. Tentunya dari segi price sendiri akan berpengaruh dari kualitas seperti itu. Kalau kualitas sebenarnya hampir sama. Hampir sama. Cuman mungkin gimana ya? Ya ada barang ada rupa lah. Iya. Seperti itu lah. Cari arek ono rego ono rupa. Yo fantasi piye. Ya, yo. Abi ojo sing nemen-nemen. Yo cukup budget lah. Ojo kepacut. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman itu gaya atau style interior. Nah, gaya atau style itu kan beda-beda, macam-macam. Banyak nih. Ada style industrial, ada Skandinavian, klasik dan lain sebagainya. Gimana nih biar teman-teman nih tahu untuk cocoknya stylenya apa nih aku nih gitu. Misal aku nggak tahu nih blank, kita anggap ngomongin general umum lah ya, yang kita aku nggak tahu nih soal style desain itu seperti apa. Tapi aku pengen tahu aku cocoknya dengan karakterku seperti ini, aku cocok dengan style apa gitu. Oh gitu. Kita ada beberapa trik untuk mencari tahu atau mapping untuk influence yang akan kita berikan ke klien. Jadi cara yang paling basic adalah kita harus mengenal klien itu dari satu kebiasaannya, misalnya atau dari profesinya juga bisa. Dia kerjanya di mana atau profesinya seperti apa. Terus mungkin satu hobi, hobinya apa? Misalnya dia hobinya mancing. Gitu. Kayak palesan. Kita nggak tahu dong. Ya. Mancing kayak palesan. Jadi, ya kita ngomongin itu tentang hobi, terus tentang profesi, terus kembali lagi orang itu punya habit masing-masing ya. Orang itu punya kebiasaannya dia itu ngapain. Dia sering nongkrong di mana, di kafe. Kafenya kafe yang mana aja. Ini. Oh berarti dia pasti identiknya seperti itu. Terus dia sering ibaratnya sering hobinya nonton film Korea gitu. Ya mungkin infonya akan seperti itu dan sebagainya. Yaitu style interior itu sebenarnya sesuai dengan kebiasaan. Kalau saya sendiri pun kadang-kadang kan stylenya itu saya itu nggak suka yang sesuatu yang terlalu kelihatan luxury itu nggak suka. Oke, betul. Saya lebih ke yang random. Makanya saya lebih cocok ke industrial. Banyak yang expose, terus expose konkret dan bricks itu juga semua. Terus untuk wiring kabelnya juga diekspos juga. Diekspos pakai konduit. Tapi tetap rapi. Betul. Intinya semua itu tetap akan jadi bagus. Yang penting rapi. Sama komposisi penataan itu juga bagus. Terus sesuai dengan fungsi, sesuai dengan fungsi. Dan kesan yang nggak harus luxury pun juga bisa kelihatan wah dong. Iya, yang penting itu rapi, komposisinya pas. Kalau palanya pas, terus sama fungsional juga fungsionalnya dapat. Itu sih. Jadi gitu tadi teman-teman ya. Yang pertanyaan itu mungkin agak di bold karena ini penting menurut kita. Jadi gimana menentukan style kalian, cocoknya kalian, nyamannya kalian ya. Dengan itu kebiasaan kalian lebih senang kemana, hobinya apa, lebih misal sering main ke hotel yang stylenya seperti ini, itu pengaruh loh Pak. Hotel, terus menurut ya, yang pengaruh itu hotel, bioskop, itu ngaruh. Karakter bioskop yang dipilih. Loh, tapi kalau misalnya nonton layar tancap ya, interior aku. Layar tancap yo, gede kayak Pak, nggak usah, wis omai gede kayak layar tancap ya Pak. Layar tancap berarti open space. Open space. Wis kano gentengnya kan apa? Saya nobar di outdoor berarti kan interior berarti open space. Kafe juga menentukan kita sering nongkrong di kafe yang seperti apa. Terus dari style outfit. Nah, betul, outfit pengaruh. Outfit juga pengaruh. Kayak celana tekan spanduk ngono. Lu wawas. Oh, berarti itu interiornya kantor posko partai pemenangan tim sukses. Aku nggak ada saya biasa gaya celana spanduknya nggak ada di sana. Ada. Lu tuh celana samurai. Kalau ben ono, saya spanduk kan nggak bener kabeh Pak. Ben ono, nyuruh bakso biasa.
Iya. Nggak cuma Cuma saya sebenarnya harus di-in-kan lagi tuh. Harus di-have-kan. celana sepatu kan. Jadi celana gini terus ini tulisannya sedia. Lapangan cabang purnama. Iya. Lu tapi recycle loh, Pak. Iya. Itu masuk program recycle dan mengurangi populasi sampah menurutku. Itu keren. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman tuh, bagaimana kalau gini, mau buat menata desain interior di suatu ruangan, tapi ada keterbatasan nih, ruangannya relatif kecil tak garis bawahi relatif ya, karena kecil itu relatif kecil seperti itu, masih bisa di ini nggak? Kalau untuk ruangan kecil itu relatif kecil ya. Berarti kita harus fokus ke fungsi dulu. Fungsi dulu terpenuhi, baru ngomongin estetika. Karena kalau fungsinya udah dapat, berarti kita memaksimalkan fungsinya biar nggak kelihatan kecil. Jadi gimana ruangan kecil itu dia mau fungsinya apa aja, kita akomodir jadi sebuah bentuk interior atau mungkin bayanganku ya, ini ada ruangan kecil terus dia butuh ini, ya kita akomodir dulu. Jadi seperti apa space-nya, kemudian didapat dan sebagainya, baru ngomongin estetika. Biasanya kalau fungsinya udah dapat, itu estetikanya ngikut. Karena kita ngomongin fungsi, berarti udah space untuk ini yang bagian ini, space untuk yang ini bagian ini, layer yang ini untuk bagian ini, lah baru estetikanya biasanya dapat langsung. Jadi yang utama memang fungsional, karena menurut saya percuma juga ketika kita ngomongin estetikanya, wah ini keren, tapi nggak ada fungsinya. Iya benar. Buat apa gitu? Yang penting adalah fungsionalnya dulu, setelah itu baru kita ngomongin estetikanya seperti itu. Jadi ngomongin fungsional biar tetap terlihat luas. Betul. Pakai ini juga bisa ya, kayak furnitur yang saving space. Iya, banyak sekali. Banyak sekali lah itu solusi untuk ruangan kecil itu banyak sekali. Loh, kita pernah buat produk saving space juga kok, furnitur saving space. Apa? Oh, sering Pak. Sering. Jadi teman-teman, kita juga bikin produk furnitur, itu kita bikin yang saving space. Kayak contoh meja rias yang kelihatannya kita cuman sebuah nakas gitu aja, tapi ketika dibuka jadi saving space. Oh iya, itu kan istilah semen itu kan saving space. Saving space furnitur. Magic room boleh. Magic room berarti ibaratnya banyak kamuflase dan banyak sesuatu yang tak terjukai dalamnya, itu ternyata banyak kompartemen dan sebagainya. Gitu. Terus diduduk-dudui. Diduduk-dudui kentengi deh, kanu ketong magic gitu. Iya. Gak nambung. Sorry. Itu tak magic. Bedi tisu ya. Biar lebih tahan lama. Itu tisu magic. Ya, kalau aku bilang sama teman-teman di desain dan teman-teman produksi itu saving space furnitur. Nah, kita bikin produk seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek di Keranjang Kuning. Keranjang Kuning. Ya enggak, teman-teman bisa lihat di katalog kita. Kita banyak ada produk-produk saving space seperti itu barangkali. Yang bitotolan. Iyalah. Intinya kita podcast ini supaya kalian beli. Iya. Ini ambilnya bitotolan. Enggak ada yang lain, kita podcast ini mau bahas silakan beli. Iya. Tapi pasti ini gacornya kayak gaji buta. Plus itu juga bisa. Saya sebagai direktur saya nggak mau tim sosmed yang sana yang sosmed itu ada sebab visi, ada happy, nggak ngapa-ngapain. Harus kudu totolan. Oke. Nah, terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Kesimpulannya, menurut Bapak interior yang bagus itu seperti apa? Interior yang bagus. Interior yang bagus adalah ini banyak persepsi ya, banyak persepsi dan banyak opini dari banyak orang. Kalau menurut saya, itu interior yang bagus adalah yang sesuai dengan mimpinya si usernya. Jadi interior yang bagus itu sesuai dengan apa yang dimau dari si pengguna interior tadi, si manusia ini tadi. Kita ngomongin interior bagus, tapi kalau orangnya nggak cocok ya nggak jadi bagus. Iya nggak jadi bagus, karena bagus itu relatif. Jadi, tapi secara teknis interior yang bagus adalah satu, fungsi dapat, terus estetika dapat, terus komposisi juga dapat, terus dimensi juga kita nggak ngurangi banyak-banyak. Terus yang selanjutnya adalah
rapi, intinya rapi dan selalu terlihat bersih. Itu interior yang bagus. Nah kadang itu ada interior yang gini, non sewu ya teman-teman. Orang itu kadang ada yang kurang bersihan, kurang habit yang kurang bersih lah. Kopros ya. Sesuai kemproh ya. Tapi kita bisa memberikan solusi biar kita memberikan interior nanti orangnya kelihatan bersih, itu bisa. Jadi kita memberikan flow, memberikan apapun itu supaya itu ruangan itu terlihat bersih. Tapi bukan berarti nggak dibersihin sama sekali ya. Cuman background dari orangnya tuh yang biasanya kurang bersih itu jadi kelihatan orang bersihan. Itu kita bisa memberikan solusi untuk itu. Tentunya dengan disesuaikan dengan desain-desain yang low maintenance. Iya, low menurut maintenance. Saya, terus color palette yang nggak gampang kelihatan kotor. Gampang kelihatan kotor, betul. Terus untuk lightingnya juga menyesuaikan juga seperti itu. Karena ketika karakter seseorang itu kurang bersihan, kita kasih yang high maintenance, wes malah tambah karu-karuan. Ya, jadi gaduh-gaduh. Jadi gaduh-gaduh dan tahu lontong. Jadi intinya adalah interior yang bagus adalah yang sesuai dengan mimpi kalian. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang memimpikan suatu ruangan, suatu area kalian, rumah kalian atau kantor kalian punya mimpi, ya kalian bisa datang ke kami. Totalan mana Pak? Aku Pak. Ya harus maksud dari podcast ini harus jualan mungkin itu ya. Ini mudah bayarannya gitu, totalan mana? Pokoknya goal. Pokoknya closing ya komisi. Jadi kita bisa mewujudkan mimpi dari teman-teman untuk di bidang interior eksterior. Kalian punya mimpi seperti apa? Silakan dikonsultasikan ke kami. Kita bisa wujudkan mimpi itu. Ini tak underline lagi ya. Regen itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor sipil, interior, terus branding. Sebenarnya etalase kita itu banyak. Banyak Pak. Kalau mau cari tahu tentang etalase kita yang kita tawarkan itu adalah banyak produk dan jasa itu ada di website ya. Righthands.id ya. Righthands.id. Itu banyak sekali etalase kita itu. Website, di Instagram juga bisa. Terus di situ ada kontak personnya, bisa dihubungi. Konsultasi aja dulu, nggak masalah. Kita ngobrol-ngobrol di situ. Kadang ada beberapa klien yang mungkin kebiasaan langsung beli ke aftermarket, misalnya ada beberapa brand yang gede-gede yang ada di mall dan sebagainya, itu ada online dan sebagainya. Sekali-sekali coba custom. Insya Allah lebih puas. Karena satu, Anda akan tahu tentang material basicnya apa, terus tentang durability-nya seperti apa, terus fungsinya akan sesuai dengan ukuran ruangan Anda semuanya. Jadi nggak gambling. Betul. Jadi ini kira-kira cukup nggak ya? Ini kira-kira cukup nggak ya? Kalau custom itu lebih pasti lebih oke. Sesuai kebutuhan, lighting juga sesuai, flow juga sesuai, terus color palette juga sesuai dengan ruangan seperti itu. Itu adalah lebihnya custom. Yang utama menurutku adalah ukuran sih, karena setiap ruangan orang kan beda-beda ukurannya. Ketika jadi masalah itu ukuran dimensi. Karena kalau kita custom, kita bisa nyesuaiin nih, oh ukuran ruanganku sekian, berarti ini tak buat sekian, ya fine gitu loh. Dan hasilnya pasti lebih maksimal. Nah kalau custom berarti jangan beli di luar ya, order ke sini. Totalan mana? Atau kalau mau beli di luar nggak apa-apa. Cuma jangan banyak, yang banyak. Yang banyak, yang banyak di sini gitu. Nah, jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu buat konsultasi. Kita yang penting konsultasikan aja dulu lah. Saya jangan konsultasi gratis. Konsultasi gratis. Nah, nanti ngerjakannya baru yang bayar. Jangan baru dibayar lah. Karena kita bukan pinjam. Jadi kadang teman-teman tuh kayak ragu buat mengkonsultasikan kepada kita gitu loh. Takutnya nanti bukan seperti itu sih. Nanti kalau cuma konsultasi tok tapi nanti nggak jadi, nggak enak, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Maksudnya yang penting konsultasikan ke kita bantu buat rencana desainnya, approval, bisa kita kerjakan. Bahkan budgeting pun nggak bisa. Oke, nggak masalah. Aku ada budget gini, Kak, aku ada budget segini nih, kira-kira dan buat ruangan ini kamarku atau buat rumahku, living room, kitchen, kira-kira bisa dapat kayak gimana ya, atau dapat apa aja. Nah itu kita sangat-sangat kita akomodir, sangat-sangat kita akomodir sekali di situ. Jadi jangan beranggapan bahwa wah ini pasti butuh
banyak duit, butuh dana Enggak. sekian, enggak. Kita fleksibel aja sih kayak gitu. Jadi jangan sekali-sekali ekspektasi itu dipatokan atau disanakan dengan sosmed ya. Kalian ngeliat Pinterest, niatan dan sebagainya, pasti akan kelihatan mahal. Tapi Terus enggak. coba aja sekali-sekali, kita sangat-sangat open dan sangat-sangat welcome sekali ketika Anda mau semuanya mau konsultasi untuk apa dan sebagainya, monggo langsung hubungin di admin atau apa dan sebagainya. Atau kalau mau main ke kantor kita juga. Oh, monggo. Wah. Kita sediakan kopi dan camilan. Nice. Insya Allah, ngobrol. Masya Allah lah. Iya, kita welcome untuk yang area Jawa Timur, Malang, Batu. Monggo bisa main ke sini. Kita open di sini, siapa aja boleh main. Mau kalian ngomongin tentang itu atau tanya-tanya, monggo silakan, kita welcome. Nah, alamatnya bisa dilihat di sini. Editin lho rek, ngene iki aku ngene gak kok edit. Izin. Nah, jadi alamatnya nanti bisa lihat di sini. Oke. Kesimpulan udah, pertanyaan-pertanyaan udah. Mungkin teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kita bakal ada banyak sesi right talk lagi. Iya. Nah itu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang perlu ditanyakan seputar interior, eksterior, sipil dan lain sebagainya. Apapun itu bisa kalian tanyakan. Oke. Jadi segitu aja Pak Dirga untuk sesi right talk kali ini. Mungkin kita akan bertemu di sesi right talk selanjutnya. Mungkin bisa dengan Pak Dirga, bisa dengan staff desain, bisa dengan staff produksi dan lain sebagainya. Oke, segitu aja kita tutup acara right talk kali ini. Let's see you at the next content.